kejadian kecelakaan lalu lintas. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana pendapat ahli dalam hal ini ketika ada mungkin dari sedikit bukti saintifik, tapi ada bukti saintifik visum yang dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi, sehingga memang pada awalnya ini kecelakaan lalu lintas, tetapi karena adanya bukti visum tersebut dan dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi pada saat ada di lokasi kejadian, kemudian merubah semua kejadian ini menjadi kejadian pembunuhan. Tetapi saya ingin batasi, kita tidak berbicara siapa, tetapi peristiwanya. Demikian. Saya izin menanggapi majelis. Pertama, saya juga mengaturkan terima kasih kepada tim Jaksa Penuntut Umum. Senang bisa bertemu Bapak dan Ibu sekalian. Semoga saya juga bisa belajar banyak dari Bapak Ibu lewat persidangan ini. Pertanyaan saudara Jaksa Penuntut Umum terus terang mengingatkan saya pada sebuah diskusi dalam sebuah forum media yang di situ dihadiri oleh saya dan antara lain salah satunya yang saya hormati adalah Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Dengan segala hormat saya menghormati Pak Kadif Humas, juga tentu saja menghormati Mabes Polri. Saya ingat beliau menggunakan kosakata pembunuhan sebagai sebuah simpulan tentang peristiwa Cirebon 2016, pembunuhan. Saya harus tandaskan betul majelis, sekiranya ini memang merupakan pembunuhan, tentu saya berharap otoritas penegakan hukum bisa menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya. Sekiranya memang terjadi pembunuhan dan perkosaan massal terhadap korban. Namun saya sampaikan pada saat itu majelis, dan sekarang saya sampaikan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, sepanjang berkas yang bisa saya baca, saya tidak menemukan kata pembunuhan terkait dengan simpulan kematian kedua korban. Tentang isi visum et repertum, rinciannya itu bukan berada di khazanah psikologi forensik. Karena itu saya hanya berfokus pada istilah kematian tidak wajar. Yang saya baca majelis di dalam berkas, istilah yang digunakan oleh dokter adalah kematian tidak wajar. Saya sampaikan bahwa termasuk dalam kajian psikologi forensik, kematian manusia bisa disebabkan oleh 4 hal. NASH, izin majelis saya eja kembali apabila dibutuhkan majelis. NASH. Ini saya sedang mencoba menyampaikan kepada majelis tentang penyebab kematian manusia. N, natural. Artinya seseorang meninggal akibat penyebab alami. Misalnya, sakit keras yang tak kunjung bisa diobati, atau usia lansia. Itu contoh kematian akibat N, natural. Kematian akibat faktor natural ini yang saya pahami sebagai kematian yang wajar. 3 selebihnya saya pahami sebagai kematian yang tidak wajar, yaitu ASH. Mulai dari A, accident, ACCIDENT, kecelakaan. Itu kematian tidak wajar. Berikutnya, suicide, SUICIDE, maaf, bunuh diri. Dan yang ketiga adalah homicide, HOMICIDE, kematian akibat perbuatan orang lain. Saya tidak menggunakan istilah pembunuhan karena belum tentu perbuatan orang lain itu berupa pembunuhan. Tapi homicide adalah kematian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Saya ulangi majelis, N atau natural itu yang saya pahami sebagai kematian yang wajar. Sementara accident, suicide, dan homicide inilah yang saya pahami sebagai kematian tidak wajar. Saya sampaikan di hadapan yang saya hormati Pak Kadif Humas Mabes Polri, dan sekarang saya sampaikan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum, sepanjang yang bisa saya baca di dalam berkas adalah kematian tidak wajar.
Namun kematian tidak wajar itu apakah serta-merta bisa disimpulkan sebagai pembunuhan? Belum tentu majelis. Karena sekali lagi yang saya pahami ada 3 jenis kematian tidak wajar, yaitu kematian akibat kecelakaan, kematian akibat bunuh diri, dan kematian akibat orang lain. Sampai di situ saya simpulkan dalam bentuk pertanyaan majelis, bahwa kasus atau peristiwa Cirebon 2016 ini pembunuhan atau bukan pembunuhan. Sampai di sini. Jadi saya tidak berpretensi mengatakan bahwa peristiwa 2016 adalah kecelakaan. Sebagaimana saya juga tidak menyimpulkan bahwa ini merupakan bunuh diri, pun saya tidak pernah menyimpulkan bahwa ini merupakan pembunuhan. Saya bertanya, kematian tidak wajar itu apakah merupakan pembunuhan? Bukan pembunuhan. Apakah akibat perbuatan orang lain? Apakah bunuh diri? Atau apakah akibat kecelakaan? Demikian saudara. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin melanjutkan sedikit Pak. Nah tadi sudah disampaikan seperti itu, penyebabnya kematian tidak wajar ada 3. Nah saya ingin menanyakan lebih lanjut, bagaimana terkait 3 penyebab kematian ini, yang penyebab kematian tidak wajar, apabila kemudian dikaitkan dengan adanya saksi yang menemukan kondisi atau pertama kali menemukan bahwa keadaan itu bukanlah dalam artian secara umum bukan merupakan bentuk kecelakaan seperti itu. Baik majelis. Urut-urutan berpikir saya majelis adalah, saya mencoba konsekuen dengan apa yang saya sampaikan sejak awal persidangan ini. Saya akan mengandalkan pada bukti saintifik dari disiplin ilmu apapun, entah itu psikologi, entah itu kedokteran, apapun disiplin ilmu yang bisa memberikan kontribusi saintifiknya bagi pengungkapan sebuah kasus. Saya tidak memiliki kompetensi yang saya maksud bukan kewenangan tapi kecakapan untuk menilai hasil pemeriksaan dokter. Oleh karena itu saya tetap hanya pada sebuah pertanyaan, apakah ini kematian tidak wajar bisa dianggap sebagai akibat kecelakaan, ataukah bunuh diri, ataukah akibat perbuatan orang lain. Untuk langkah berikutnya adalah saya mencoba mencermati keterangan para saksi. Mudah-mudahan majelis tetap ingat bahwa posisi saya pada dasarnya adalah skeptis terhadap yang namanya keterangan. Begitu majelis. Nah, dari satu keterangan ke keterangan lain, apalagi tambah adanya penangkapan terhadap Peggy Setiawan dan kemudian juga pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Liga Akbar dan Dede, tambah lagi testimoni dari anak Sakatatal. Dan ini catatan yang menurut saya landmark, bahwa Kapolri sekali lagi sudah menyampaikan menurut saya sebuah testimoni bahwa sekaligus otokritik bahwa kerja Polda Jabar pada tahun 2016 dalam mengungkap kasus Cirebon tidak memadai secara saintifik. Ini yang menjadi dasar bagi saya dengan segala hormat sanksi terhadap kualitas keterangan para saksi yang ada di dalam berkas tersebut. Ini pandangan umum saya. Ketika saya skeptis terhadap kualitas keterangan para saksi plus pencabutan dan seterusnya yang tadi saya sampaikan, sayang beribu sayang, pada saat yang sama, di berkas yang sama, saya tidak menemukan adanya bukti-bukti saintifik yang mendukung saya dari perspektif psikologis untuk sampai pada sebuah simpulan mutlak tentang apakah ini bunuh diri, ataukah kecelakaan, ataukah akibat perbuatan orang lain. Inilah sekali lagi yang ingin saya katakan majelis, ringkasnya sebuah proses penegakan hukum, pengungkapan kasus yang terindikasi, paling tidak demikian, terlalu mengandalkan pada keterangan dan menomor sekiankan bukti saintifik. Termasuk yang terpenting menurut saya, sesuai dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, saya saya berharap dengan segala hormat otoritas penegakan hukum, bahkan mungkin majelis yang mulia bisa menghadirkan ekstraksi data atau bukti komunikasi elektronik
via gawai yang dilakukan oleh para tersangka maupun kedua korban pada malam peristiwa meninggalnya almarhumah Vina dan almarhum Eki.